Halo pejuang ASN, selamat datang kembali di channel Siap Jadi ASN. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal TWK SKD CPNS 2023. Soal yang akan kita bahas pada kali ini tentunya adalah soal yang super hot. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita bahas sama-sama. Soal yang pertama, Tiara membawa jeruk Bali dan bubur Manado saat menjenguk Pak Ardi. Penggunaan ejaan yang tepat untuk kalimat tersebut adalah, kalau kita lihat pada pilihan jawaban, penulisan yang harus kita fokuskan di sini adalah penulisan jeruk Bali dan bubur Manado. Nah, khususnya yang harus kita perhatikan bagaimana penggunaan huruf kapitalnya. Pada penulisan jeruk Bali, B-nya itu tidak menggunakan huruf kapital, teman-teman. Kenapa? Karena jeruk Bali ini merupakan nama geografi yang digunakan sebagai nama jenis. Jadi jeruk Bali, jeruknya itu bukan berasal dari Bali, melainkan adalah nama jenis jeruk. Ada contoh lain dari selain kata jeruk Bali ini, teman-teman. Misalnya adalah gula Jawa. Nah, pada contoh gula Jawa ini juga sama. Gulanya itu bukan berasal dari Jawa, melainkan di sini dia digunakan sebagai nama jenis, yakni jenis gula. Nah, selanjutnya pada kata bubur Manado. Bubur ini merupakan jenis makanan, sedangkan Manado itu adalah nama daerah asal dari bubur tersebut. Jadi, Manado, M-nya ini harus menggunakan huruf kapital karena menyatakan asal daerah dari bubur tersebut. Ada contoh lain juga selain bubur Manado nih, teman-teman. Contohnya adalah film Indonesia. Nah, jadi kan di sini sama nih, teman-teman. Filmnya itu berasal dari Indonesia. Tinggal kita cari mana pilihan jawaban yang B pada Balinya menggunakan huruf kecil dan M pada Manado menggunakan huruf besar. Kita lihat pada pilihan yang A. Di sini Balinya menggunakan huruf kapital nih, teman-teman. Berarti yang A ini salah. Tiara membawa jeruk Bali. Yang B dan bubur Manado. Di sini hurufnya kecil sudah benar dan Manado di sini kecil berarti salah. Yang B ini masih salah ya, teman-teman. Kalau yang C, Balinya sudah benar, kecil, Manadonya besar. Nah, jawaban yang paling benar adalah yang C ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke soal yang kedua. Kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kalau kita lihat pada pilihan jawaban yang harus kita fokuskan adalah pada kalimat kemerdekaan bangsa Indonesia, lalu hari Jumat dan tanggal. Nah, gimana penulisan penggunaan huruf kapitalnya pada kalimat-kalimat ini? Untuk kata kemerdekaan, K-nya tentu harus menggunakan huruf besar ya, karena merupakan kata yang berada di awal kalimat. Ini sudah benar. Lalu di sini ada bangsa Indonesia. Indonesia merupakan nama negara, jelas ya harus menggunakan huruf besar. Jadi di sini adalah huruf I yang besar ya, teman-teman. Tapi sebelum nama negara di sini ada kata yang mendahului nama negara tersebut. Nah, di dalam aturan ejaan kalau ada kata yang mendahului nama negara itu harus menggunakan huruf kecil, kecuali nama tersebut merupakan nama suatu lembaga yang resmi. Kalau ini kan bukan menyatakan suatu lembaga yang resmi ya, teman-teman. Jadi yang B ini harus menggunakan huruf kecil. Lalu di sini hari Jumat. Nah, ini juga sama seperti bangsa Indonesia. Jumat itu harus menggunakan huruf besar ya pada huruf J-nya. Dan di sini ada kata yang mendahului nama hari, yaitu hari. Nah, jadi harus menggunakan huruf kecil. Nah, lalu untuk penulisan tanggal itu harus menggunakan huruf kecil ya, teman-teman. Kecuali kata tanggal ini digunakan pada awal kalimat. Nah, jadi ini harus menggunakan huruf kecil.
Oke, tinggal kita lihat pada pilihan jawaban mana nih yang benar. Yang A, kemerdekaan bangsa Indonesia. B-nya huruf besar. Salah ya teman-teman. Yang A salah. Kalau yang B, bangsa Indonesia, Indonesianya sudah benar. Ini besar ya hurufnya. Lalu hari Jumat. Nah, Jumatnya J-nya huruf besar. Sudah benar. Tanggalnya huruf kecil, sudah benar. Jawaban yang benar adalah yang B. Nah, jadi ingat ya teman-teman, kalau ada kata yang mendahului nama negara, nama hari, ataupun nama bulan, itu harus menggunakan huruf kecil. Kita lanjut ya ke soal yang ketiga. Gabungan kata yang tepat di bawah ini adalah, nah perlu kalian ketahui bahwa gabungan kata ini terdiri dari kata yang digabung sehingga dia membentuk makna baru. Kita lihat pada pilihan yang A. Ibu kota. Ibu kota ini merupakan gabungan kata ya teman-teman. Di dalam aturan ejaan, ibu kota ini penulisannya harusnya dipisah. Sehingga harusnya seperti ini. Ibu kota. Berarti bukan yang A jawabannya. Kalau yang B, sebarluaskan. Ini juga merupakan gabungan kata. Nah, untuk pilihan B ini dia terdapat satu imbuhan yang ada di akhir. Yaitu kan. Kalau ada gabungan kata yang mendapatkan satu imbuhan itu di awalan ataupun di akhiran, itu penulisannya harus dipisah ya teman-teman. Jadi yang benar itu adalah seperti ini. Sebarluaskan. Nah, jadi yang benar harus dipisah. Berarti yang B ini salah. Kalau yang C, menyebarluaskan. Nah, kalau yang tadi itu kan hanya mendapatkan satu imbuhan di akhir. Kalau yang ini mendapatkan dua imbuhan sekaligus, teman-teman, yaitu di awalan dan di akhiran. Kalau ada gabungan kata yang mendapatkan dua imbuhan sekaligus seperti ini, itu penulisannya harus digabung seperti ini. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Kita lihat ya, yang pilihan D. Segi 4 itu juga sama pada seperti kata ibu kota tadi, itu penulisannya itu harus dipisah. Nah, kalau yang E, kenapa salah? Karena pertanggungjawaban. Seperti pilihan yang C tadi, kalau di dalam gabungan kata dia mendapatkan dua imbuhan sekaligus, itu harus digabung. Nah, yang E ini kan mendapatkan dua imbuhan sekaligus ya teman-teman. Itu di awalan dan di akhiran. Berarti penulisannya harus digabung. Sehingga yang benar adalah seperti ini. Pertanggungjawaban. Nah, itu harus diserangkaikan atau digabung. Jadi yang ini salah. Jadi yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Soal yang keempat. Berikut ini pemenggalan kata yang tepat adalah, kalau kita lihat pada pilihan jawaban, kata yang ada pada pilihan jawaban itu mengandung huruf diftong. Apa itu huruf diftong? Huruf diftong itu adalah dua vokal yang diucapkan sekaligus. Ada beberapa huruf diftong nih teman-teman. Yang pertama ada ai, lalu ada au, lalu ada ei, dan yang terakhir ada oi. Nah, untuk huruf diftong itu tidak perlu dipenggal. Jadi kita lihat ya pada pilihan yang A, aurora. Di sini terdapat huruf diftong yakni au ya teman-teman. Tapi di sini dia dipenggal. Jadi salah ya pilihan yang A ini, karena kalau ada diftong itu tidak perlu dipenggal. Kita lihat pada pilihan yang B, sau. Di sini ada diftong au berarti. Nah, ini adalah huruf diftong. Di sini sudah benar penulisan diftongnya itu tidak dipenggal. Tapi pada huruf selanjutnya itu yang harusnya dipenggal menjadi tidak dipenggal. Ketika huruf vokal dan huruf konsonan bertemu, itu di tengahnya atau di antaranya itu harus dipenggal teman-teman. Jadi di tengah-tengah ini itu harus dipenggal. Nah, berarti jawaban yang B ini salah. Pilihan yang C, amboi. Nah, berarti di sini ada diftong oi. Tapi di sini diftongnya dipenggal. Jadi sudah jelas salah ya yang C.
Saudara. Nah, di sini ada diftong au, tapi diftongnya dipenggal, berarti salah ya. Kita lihat pada pilihan yang terakhir yakni E, aurora. Nah, ini ada huruf diftong yakni au, itu tidak dipenggal. Dan di sini ada huruf konsonan yang bertemu dengan huruf vokal yang bertemu dengan huruf konsonan, dan dia dipenggal ya di antara huruf tersebut di sini. Jadi sudah benar ya teman-teman. Pilihan yang paling benar adalah yang E. Oke, lanjut ya, kita ke soal yang terakhir. Penulisan nama dan gelar yang benar adalah A. Rusmin Hadiningrat .S.S. Nah, di sini ada nama dan diikuti oleh gelarnya. Perlu kalian tahu bahwa untuk memisahkan antara nama dan gelar, caranya itu adalah dengan memberi tanda koma di sini. Sedangkan di pilihan yang A ini dia memberi tanda titik, bukan tanda koma. Jadi yang A itu sudah jelas salah ya. Dan ya pada gelarnya S.S, setiap ada singkatan gelar itu harus diikuti tanda titik di setiap unsur singkatan tersebut. Jadi setelah huruf S di sini harusnya di sini diberi tanda titik. Berarti yang A ini salah. Yang B, Alamsyar Munir M.P.D. Nah, kalau yang B juga sama ya teman-teman. Tidak ada tanda koma untuk memisahkan antara nama dan gelar. Yang C, Haji Farida Rusti. Nah, di sini didahului dengan gelar lalu nama. Di sini kan ada singkatan gelar. Nah, kalau ada singkatan gelar itu harus diikuti oleh tanda titik. Sedangkan di sini pada singkatan Haji itu tidak diberi tanda titik. Nah, berarti pilihan C ini salah. Kita lihat pada pilihan D, Muhammad Aldo, S.H. Nah, pilihan yang benar ini ada pada pilihan yang D ya teman-teman. Karena di sini pertama ada namanya, lalu diikuti oleh gelar, dan cara memisahkannya itu dengan diberi tanda koma. Itu sudah benar. Lalu setiap ada unsur singkatan itu harus diikuti dengan tanda titik. Nah, S.H. Nah, jadi sudah benar ya pilihan yang D. Kalau yang E coba kita lihat dulu ya. Dr. Anissa Askia Nafisa. Dr di sini gelar yang digunakan untuk kalau misalnya untuk doktor. Untuk doktor penulisannya harusnya D besar, R kecil, titik. Nah, itu untuk dokter. Kalau digunakan untuk dokter, penulisannya adalah seperti ini teman-teman. Ini untuk dokter. Sehingga penulisan yang ini itu salah ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang D. Gimana? Jadi lebih paham kan setelah mempelajari TWK tentang EYD? Silahkan kalian komentar ya teman-teman soal apa lagi yang perlu kita bahas selanjutnya. Dan jangan lupa join di grup Telegram kami karena di sana itu kita akan rutin untuk bahas soal tentang CPNS. Oke, like video ini kalau kalian suka, share video ini kalau bermanfaat, subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!